Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini kita sedang mengikuti ibadah online. Oleh karena sesuatu hal, maka Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita di hari Minggu terakhir pada bulan yang ke-7. Kita tahu pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Maka yakinlah kita ada sampai hari ini semua oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan satu pujian bagi Tuhan. Aku puji Juru Selamat, kasih-Nya lekat erat. Aku puji Juru Selamat, kasih-Nya lekat erat. Tuhanlah selamatkan aku, agar jadi alatku. Hanya alat, oh Tuhanku, namun dengan kuasa-Mu Tuhan dapat menggunakan tiap hari, tiap jam. Hanya Allah limpah berkat bagi hati yang haus, mewartakan kabar selamat hingga masuk ke Zihon. Hanya Allah, oh Tuhanku, namun dengan kuasa-Mu Tuhan dapat menggunakan tiap hari, tiap jam. Ayat yang ketiga. Aku kosong, Tuhan penuhi, jadi wadah suci yang diberi-Mu, yakni kuasa serta tiap perintah-Nya. Hanya Allah, oh Tuhanku, namun dengan kuasa-Mu Tuhan dapat menggunakan tiap hari, tiap jam. Diserahkan kepada hamba-Nya untuk membuka kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami sehat, kami kuat, dan kami masih bisa beribadah hari ini. Dan kiranya ibadah kami jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Nats bimbing kita hari ini berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Jemaat yang kekasih, mari kita bersama-sama mengungkapkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu yang berada di rumah, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang berada di rumah, mari kita melanjutkan pujian kita bagi Tuhan dengan satu pujian bersyukurlah. Kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita karena kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh bersukacita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara, tetap memuji Tuhan. Saya undang yang di rumah bangkit berdiri. Mari kita lanjutkan pujian kita bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Baik Bapak Ibu yang berada di rumah, mari ambil Alkitab kita. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Mazmur 18, kita baca ayat yang ke-7 saja. Mazmur 18, kita baca ayat yang ke-7. Setelah saya hitung 3, kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari mempersiapkan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan karena Dia adalah kekuatan bagi kita semua. Dia tempat perlindungan bagi kita semua. Kita tahu banyak persoalan yang terjadi, badai menerpa di setiap saat. Tetapi kita bersandar kepada Tuhan, maka yakin Tuhan adalah tempat yang tepat. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan anaknya, yang selalu berharap kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak
takkan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Musik terus dimainkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun engkau berada yang sedang menonton siaran ibadah secara online, mari kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita terbatas, kita orang-orang yang penuh dengan dosa. Seberapapun hebatnya kita tahu bahwa kita tidak mampu melewati semua persoalan-persoalan yang ada di kehidupan kita. Hanya kepada Tuhanlah sumber pengharapan itu. Karena Dia tempat perlindungan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menolong selain kepada Tuhan, kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka mari datang kepada Tuhan. Berserulah di dalam hatimu, berserulah dalam hati kita semua, dan akuilah Dia di dalam hatimu, akuilah Dia di dalam setiap hati kita, bahwa tidak ada tempat yang tepat selain kepada Dia, Allah yang telah menciptakan kita semua. Sebab Dia adalah Allah yang melindungi kita semua sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita. Siapakah kita ini? Kita orang yang lemah terbatas. Kita ada oleh karena kemurahan kasih Tuhan. Kemurahan kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa kita banggakan selain kepada Dia yang sudah menolong kita. Maka terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain kami mengatakan, terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Bahwa Allah kami Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, hanya Kaulah Tuhan dan kekuatan kami. Maka biarlah Tuhan, semua orang boleh datang kepadamu
menyembah Engkau Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang mau mati bagi orang lain. Hanya Engkau Tuhan yang mau dan dapat melakukan itu bagi kami semua, orang-orang yang berdosa. Maka Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Kepada hamba
semuanya Pak Pendeta saat ini persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan sampai hari ini kami tetap dalam pemeliharaan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu hari ini meneguhkan, menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Hari ini saya harap semua kita ada dalam keadaan baik dan juga sehat. Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan di minggu hari ini, yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Dan akan saya bacakan ayat 37 dan ayat 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan di bawah satu tema seperti tema KTM tahun ini ya, yaitu setia mendidik generasi baru untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan kita hari ini, Bapak Ibu, saya sudah membagi di dalam 3 poin penting atau 3 poin besar. Yang pertama, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus terus setia mendidik orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia, walaupun kita melihat keadaan yang Yesus alami adalah keadaan juga yang sangat sulit. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat bahwa di dalam ayat 34 sampai dengan 36 diceritakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidaklah mudah sama sekali. Karena apa Bapak Ibu? Karena kedatangan Tuhan Yesus itu pada waktu itu adalah kedatangan yang tidak diharapkan oleh beberapa bagian orang atau beberapa kelompok orang. Ya, karena kita tahu sendiri sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, 400 tahun itu adalah masa diam, ya, di mana dikatakan tidak ada nabi, tidak ada imam, juga tidak ada raja yang membawa firman Tuhan di tengah-tengah dunia. Sehingga zaman itu Bapak Ibu dibiarkan Tuhan sehingga terjadi kegelapan agama yang luar biasa sekali. Ya, tetapi kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia, Bapak Ibu Saudara, ini tidak mudah juga bagi mereka yang ada di dalam dunia, yang selama ini berkecimpung dengan agama, yang selama ini mereka mengharapkan mereka menjalankan agama sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi kehadiran Kristus ini membuat mereka sangat-sangat tertekan. Karena apa? Yesus begitu berkuasa di dalam pengajarannya, Yesus juga berkuasa di dalam pemberitaan Injilnya, dan Yesus juga berkuasa di dalam setiap mujizat-mujizat yang dilakukannya. Sehingga Yesus ditolak, dia tidak mendapatkan penyambutan dari orang-orang ini. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, di bagian Injil Matius ini ada 2 kelompok orang yang begitu besar pengaruhnya pada zaman itu, yaitu orang Saduki dan orang Farisi. Ya, kalau kita membaca orang Saduki itu siapa? Orang Saduki itu adalah orang yang kaya, ya, golongan orang kelas atas lah, begitu ya. Dan mereka Bapak Ibu Saudara mendapatkan posisi atau duduk di dalam posisi yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat, karena mereka berkecimpung juga di dalam dunia politik. Dan kalau dalam keagamaan, mereka hanya menerima 5 kitab Musa saja, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sedangkan mereka di dalam perikop di atas, perikop yang kita baca tadi, dikatakan mereka itu tidak mempercayai tentang kebangkitan orang mati. Sehingga Tuhan Yesus membungkam mereka bahwa Yesus katakan bahwa dia adalah Allah orang hidup.
Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang Saduki, pergi ke tempat ibadah atau pergi ke bait Allah, memberikan persembahan, itu cukup. Ya, selama mesbah-mesbah persembahan itu masih mengepulkan asap, itu berarti mereka tahu bahwa Allah masih bersama dengan mereka. Nah, ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang Farisi. Nah, kelompok orang Farisi ini juga adalah organisasi keagamaan yang juga berkaitan dengan politik, tetapi kedudukan mereka itu tidak lebih tinggi daripada orang Saduki. Orang Saduki lebih tinggi dari mereka dan lebih terpandang lebih kaya gitu ya. Tetapi orang-orang ini juga adalah orang-orang yang penting di tengah-tengah masyarakat. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka juga tiap hari mengajarkan firman Allah di dalam bait Allah, sehingga mereka sangat dihormati oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi nah, kita melihat bahwa Alkitab mencatat bahwa orang Farisi, orang Saduki, memang mereka hidup di dalam rutinitas agama. Tetapi banyak ayat Alkitab juga menyatakan bahwa mereka tidak hidup di dalam apa yang mereka ajarkan. Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop kita yang kita baca, kita melihat seharusnya orang Farisi mereka bergembira karena Yesus sudah menaklukkan orang Saduki. Tetapi nyatanya tidak ya. Mereka ternyata tidak mendukung Tuhan Yesus, melainkan mereka akan mencobai Tuhan Yesus. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-36, di situ mereka bertanya ya. Ayat 35, mereka mau mencobai Tuhan Yesus dan mereka bertanya tentang hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu poin yang pertama, gambaran apa yang sedang terjadi dengan keadaan Tuhan Yesus alami pada waktu itu. Nah, jemaat yang kekasih, inilah keadaannya. Baik, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah kita melihat situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita melihat dalam keadaan situasi yang terjepit seperti itu pun, kita melihat ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40, Tuhan Yesus tetap memberitakan warta kerajaan Allah kepada mereka. Dikatakan ayat yang ke-37, 39, kita melihat tadi, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, ini juga adalah perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada mereka, ya, kepada mereka, yaitu orang-orang Farisi, juga mungkin di antara mereka ada juga orang-orang Saduki pada waktu itu, ya. Kasihilah artinya cintailah, ya, dalam bahasa aslinya engkau harus mengasihi. Itu bahasa aslinya dalam terjemahannya, ya. Nah, saudaraku, memang susah sekali mengartikan kasih dalam bahasa manapun, karena kasih itu, Bapak Ibu Saudara, mengandung unsur rasa sayang, rasa suka, ada kesetiaan, ada ketaatan, ada tanggung jawab di dalamnya. Sehingga kasih yang Allah maksudkan adalah kasih yang sempurna seperti ini. Bahwa di dalamnya kita harus memiliki rasa sayang. Di dalamnya kita harus memiliki rasa suka. Kita harus memiliki kesetiaan. Kita harus memiliki ketaatan. Kita harus memiliki tanggung jawab. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, ya, orang-orang Farisi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus ini, kita bertanya di dalam diri kita, bagaimana caranya kita itu mengasihi Tuhan, ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 bunyinya begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, ya. Sekali lagi, barang siapa yang memegang perintahnya, melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, kalau kita melihat orang Farisi, apakah mereka melakukan? Mungkin mereka memegang perintahnya, tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus katakan, kalian tidak mengasihi aku. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, kedua-duanya harus seimbang. Ada banyak orang ingin belajar firman Tuhan saja, tetapi tidak mau melakukannya. Ada orang yang bersemangat dalam ibadah, bersemangat melakukan sesuatu kerohanian, tanpa pengetahuan yang benar kepada Tuhan. Itu juga tidak baik. Ya Bapak Ibu,
Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti dua hal yang harus kita lakukan. Memegang perintahnya dan melakukannya. Bagaimana memegang perintahnya? Kita harus komit dalam hidup kita baca firman Tuhan. Jangan, aku ikut renungan tiap hari. Iya, betul. Bagus renungan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai membaca dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Ya, kita harus belajar terus karena kita akan menemukan bagaimana cerita sorgawi disampaikan, cerita Allah disampaikan, dan ini harus nyata juga dalam kehidupan kita supaya kita jangan salah melakukan segala perintah Tuhan. Dan Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bukan baru ini muncul ya. Semenjak di dalam kitab Perjanjian Lama ini sudah muncul. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima juga di situ dikatakan Musa juga mengatakan hal yang demikian ya dalam kitab Musa ya. Hukum kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau katakan bahwa lebih utama daripada korban bakaran, korban persembahan, korban sembelihan dan lain-lain. Tuhan mau rangkumkan semua supaya mereka mengasihi Tuhan. Terus Tuhan lanjutkan berikutnya, dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Jadi dua hal ini penting. Tanpa kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan sanggup mengasihi sesama kita. Ya, kasih kita kepada Allah bertambah, maka kasih kita kepada sesama kita juga bertambah. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, kasih itu ditujukan kepada orang Israel dan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan Israel saja, atau orang-orang yang hidup bersama dengan mereka dalam bangsanya. Tetapi di dalam ayat ini, Tuhan Yesus tujukan kembali bahwa kasih itu bukan hanya kelompok-kelompok tertentu, bukan hanya bangsa tertentu saja, tetapi kasih itu harus senantiasa tersebar kepada semua orang. Ya, kita harus belajar mengasihi karena Yesus adalah kasih dalam hidup kita. Ya, baik, di dalam bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tetap di ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Saya melihat bukan saja hanya perintah yang Tuhan Yesus katakan, tetapi kita juga perlunya ketaatan di dalam diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, saya membaca ayat ini berulang-ulang dan saya melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan dan memberitahu kepada orang Farisi, tetapi Tuhan Yesus juga menyiratkan sesuatu hal di dalam pembacaan kita ini, bahwa dia ingin supaya mereka juga boleh meresponi, juga penuh dengan ketaatan dengan perkataan Kristus. Ya, ada perintah seharusnya yang harus diresponi mereka. Kalau di dalam bagian yang lain, Bapak Ibu Saudara, saya membaca di dalam ayat-ayat paralel lainnya, di situ dikatakan tidak hanya berhenti kepada perintah ini saja yang Tuhan Yesus sampaikan, tetapi orang-orang ini bertanya kembali, ya, bagaimana caranya kami mengasihi sesama? Dan Tuhan Yesus menceritakan orang Samaria yang baik hati itu, ya, yang menceritakan itu. Dan Tuhan Yesus katakan, baiklah kalian juga harus saling mengasihi. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita juga di dalam firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berangkat, ya, dari dalam diri kita untuk kita terjun kembali untuk mengasihi sesama kita. Ya, mengasihi Tuhan itu lebih dari segala apapun yang ada pada hidup kita. Ya, karena kalau kita melihat Bapak Abraham pun dipanggil oleh Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak Abraham. Dia katakan, dia berjanji kepada Bapak Abraham bahwa keturunannya, ya, bahkan harta bendanya semuanya akan Tuhan berikan kepadanya. Supaya apa? Supaya kaum di muka bumi mendapat berkat. Dan di dalam Mazmur pun dikatakan, aku memberkati engkau, aku melindungi engkau. Ya, dengan satu harapan dikatakan oleh Tuhan bahwa kiranya jalan kita dikenal di bumi, jalannya dikenal di bumi, ya, jalan Tuhan dikenal di bumi. Itu maksud dari segalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga demikian, ya. Kalau kita masih ada dalam pandemi seperti ini sampai hari ini, itu tandanya bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin buat dalam kehidupan kita.
Ya, ada sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Ya, memang kita susah untuk melakukan apa-apa, tetapi ada sesuatu yang akan Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus terus membuka diri kita untuk terus mentaati Tuhan, dan juga kita harus meresponi daripada perintah yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, gereja kita walaupun kecil, tetapi kita memiliki pelayanan yang memang membentuk generasi muda saat ini. Ya, kita melihat bahwa begitu banyak orang yang sudah kita layani, Tuhan berikan itu bagi kehidupan kita, ya, bagi pelayanan kita. Dan kita harus terus kerjakan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita, itu adalah gereja masa kini dan masa depan. Ya, jangan anggap anak-anak itu pelayanan biasa saja, jangan. Ya, karena anak itu bukan gereja masa depan. Anak itu masa depan sekarang, adalah gereja sekarang, ya. Gereja sekarang dan gereja masa depan. Jadi kita harus terus belajar membawa jiwa juga untuk Tuhan, ya. Membawa jiwa. Dalam keadaan seperti ini pun kita harus belajar untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus semua yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita terus kuat di dalam Tuhan, ya, menghadapi situasi ini, ya. Yang kemarin kita sudah beribadah sebulan di gereja bersama-sama, tiba-tiba kita tutup kembali. Jangan kecut dan jangan tawar hati, ya. Keadaan seperti itu jangan membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Jangan membuat kita merasa lemah di dalam Tuhan, ya. Tetapi mari kita belajar kuat. Tetap taat perintah Tuhan, tetap dengar perintah Tuhan, supaya kita terus menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan tentunya di tengah-tengah dunia ini. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Maka merespon firman Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun Bapak Ibu berada di rumah, maka mempersiapkan persembahan untuk boleh dapat kita pakai dalam pelayanan Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kepada hambanya untuk doa syafaat. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita bersama. Kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang 1 minggu boleh kami lalui bersama dengan Tuhan di tengah situasi pandemi seperti ini. Tapi kami bersyukur bahwa kekuatan dan pertolongan kasih karunia-Mu
tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kami, tiap-tiap keluarga. Tuhan memberikan kami kesehatan. Bahkan pada hari ini juga kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah meskipun secara online. Tapi kami bersyukur bahwa hari-hari hidup kami Tuhan begitu memelihara kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan di tengah pelayanan dalam Gereja Misi Injili Indonesia, khususnya di Cibubur dan di Bantar Gebang. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, keluarga Pak Pendeta Budi, hamba-Mu, keluarga Pak Pendeta Sardin, bahkan juga semua majelis yang Tuhan percayakan, dan juga Kak Ando, bahkan juga Om John dan keluarga. Kami bersyukur untuk semua hamba Tuhan yang boleh melayani kami. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dan mengurapi mereka lebih lagi. Terima kasih juga untuk anak-anak kami yang boleh memasuki tahun ajaran baru dalam beberapa minggu ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus Engkau menolong setiap anak-anak kami. Secara khusus kami berdoa untuk setiap orang tua. Di tengah situasi seperti ini, tugasnya bertambah untuk menolong anak-anak, mendampingi anak-anak dalam pembelajaran daring di rumah. Tuhan, berilah kesabaran bagi setiap orang tua, berilah hikmat yang daripada Tuhan untuk menolong setiap anak-anak belajar dan mempersiapkan mereka supaya sungguh-sungguh boleh belajar meskipun tidak di dalam ruang sekolah tetapi di rumah bersama dengan orang tua. Mereka boleh menikmati kebersamaan di dalam pembelajaran mereka. Tuhan, berikan kesehatan bagi anak-anak kami semua sehingga mereka juga boleh belajar dengan baik. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaktian tahunan nasional yang boleh berlangsung dan saat ini sedang berlangsung meskipun secara online. Kami bersyukur bahwa kami boleh menikmati persekutuan kebaktian tahunan nasional meskipun kami tidak ada bersama-sama di Batu, tetapi kami berterima kasih Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Ada banyak orang boleh menikmati ibadah KTN ini di seluruh tanah air bahkan juga sampai ke pelosok dunia. Kami berdoa Tuhan memberkati ibadah ini. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan berkati. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang menjadi pembicara Tuhan memberkati. Biarlah setiap orang-orang yang mendengarkan kebaktian ini secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan memberkati. Sehingga ibadah ini, kebaktian ini sungguh membawa banyak jiwa lagi datang kepada Tuhan. Dan sungguh orang-orang diberkati di dalam kebaktian tahunan nasional ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap berdoa untuk hamba-Mu keluarga Pak Sardin yang saat ini masih ada di Batu bersama ibu dan anak-anak. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan memberkati. Persembahan ini menjadi berkat untuk pelayanan di tengah-tengah gereja kami Tuhan. Sehingga dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap kuatkan dan teguhkan hati kami, bahkan semua jemaat baik yang ada di Cibubur, bahkan juga yang ada di Bantar Gebang. Tuhan, berikan kekuatan bagi kami di tengah situasi seperti ini untuk kami tetap bertahan. Bahwa hanya orang-orang yang sabar dan boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan yang boleh melalui pandemi ini dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami supaya mereka boleh menetapkan tiap kebijaksanaan yang diambil di tengah situasi seperti ini berdasarkan daripada hikmat daripada Tuhan. Memberikan kesejahteraan, keamanan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan Tuhan berikan persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia. Sehingga kami boleh menikmati Tuhan apa yang ditetapkan oleh pemerintah di tengah situasi seperti ini. Tidak membuat keamanan dan perpecahan di negara kami, tetapi Tuhan biarlah pemerintah hanya terus membela apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap doa yang kami naikkan, kami mau dasarkan dan kami akan akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan lepaskanlah kami daripada ini.
karena dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih yang berada di rumah, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Maka saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian bagi Tuhan. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di dalam perang berat. Tak lama datang dengan jaya, menolong orang yang berdaya. Setialah, setialah kepada penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus, hajatlah mereka. Diputuskannya rantai setan yang turun beri kesepitan. Setialah, setialah. Mari kita tundukkan kepala, kita mengakhiri ibadah kita di minggu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan kiranya ibadah yang sudah kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya.